لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, diberikan kesehatan sehingga kita juga senantiasa istiqomah di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang telah kita rasakan adalah tentu kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ini adalah kenikmatan yang harus senantiasa kita jaga hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga tentu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata membawa Islam yang ada pada diri kita, tetapi juga membawa amal-amal salih yang sudah kita persiapkan, ya. Karenanya kita berusaha menjadikan hari-hari kita adalah diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa hidup ini sangat singkat dan kematian itu tentu juga pasti akan mendatangi diri kita, dan segala amal-amal soleh itulah yang menjadi bekal terbaik kita yang kelak akan menjaga kita setelah kematian kita. Kesempatan di bulan Ramadan kita memperbanyak amal-amal salih, memperbanyak bekal terbaik kita yang bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di waktu yang singkat ini pada pagi hari ini insyaallah kami akan membahas tentang peristiwa penting ya yang tentunya bersejarah yang itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, khususnya yang terjadi di dalam sirah nabawiyah tentu ya, di mana paling tidak kalau dikerucutkan ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan ya, yang terjadi di masa Rasulullah. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentu menjadi hal yang kita ketahui ya, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, juga bulan di mana kita mengisi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di dalam sirah nabawiyah. Yang pertama adalah tentu peristiwa besar yang terjadi, yakni diturunkannya Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan awal mula diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran turun menjadi furqan ya, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, dan menjadi petunjuk hidayah kepada seluruh umat manusia. Dan peristiwa itu terjadi awal mulanya di bulan Ramadan, dan itu terjadi di saat usia Rasulullah usianya mencapai 40 tahun
yang juga di usia tersebut beliau ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, dan ditugaskan ya mendapat amanah risalah ya, diutus untuk kemudian menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi sosok yang membebaskan manusia dari kebodohan, dari kejahilan, dari kemusyrikan, menjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang masyhur yang kita ketahui itu terjadi di tanggal 17 Ramadan ya. Di 17 Ramadan kurang lebih 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Ya, jadi beliau berdakwah di kota Mekah ya selama 13 tahun, kemudian berdakwah atau menjadi kepala negara di kota Madinah selama 10 tahun. Setelah itu nanti beliau mangkat ya, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi totalnya sekitar 23 tahun beliau mengemban amanah risalah dakwah Islam ini. Ya, jadi yang masyhur yang juga nanti juga diperingati ya oleh kaum muslimin ya. Kalau tidak salah ini juga sudah mulai memasuki 17 Ramadan ya, bertepatan dengan peringatan nuzulul Quran. Menurut pakar astronomi Syekh Mahmud Basya, beliau memperkirakan itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran. Ya, memang bulan Ramadan itu sebelum diturunkannya Al-Quran, Rasulullah biasa ya sering kali pergi ke Gua Hiro untuk berkhalwat. Kadang itu di sana 10 hari ya, kadang sampai 1 bulan penuh di sana. Dan memang orang-orang Quraisy ketika itu punya kebiasaan ya, punya tradisi di bulan Ramadan itu mereka memang bersemedi ya, mereka banyak berdiam diri di rumah, mereka banyak berbuat kebajikan ya setelah beribadah. Kalau biasanya kan yang lain itu kepada berhala, kalau Rasulullah ini kan beliau tentu selama sebulan penuh di Gua Hiro itu digambarkan oleh para ulama, beliau berada di sana untuk juga beribadah, dan ritual ibadah itu mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau yang juga dilakukan oleh kelompok orang-orang di kota Mekah yang disebut dengan orang-orang Hanifiyah ya, yang tidak mau ikut kepada ritual penyembahan kepada berhala. Dan beliau ketika sudah sering ke Gua Hiro ya, dan di sana beliau mengalami mimpi-mimpi yang indah. Artinya beliau juga selama di Gua Hiro juga kadang 10 hari, kadang sebulan itu keluar dari Gua Hiro, beliau bersedekah ya, beliau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana memang tradisi orang-orang Arab ya, mereka berbuat kebajikan albirru ya di bulan Ramadan itu. Dan ketika itu di tengah-tengah beliau berada di Gua Hiro itu seringkali mengalami mimpi-mimpi yang luar biasa ya, mimpi-mimpi melihat seperti melihat matahari yang terbit ya, mimpi-mimpi yang menyenangkan ya, mimpi-mimpi yang indah, sehingga digambarkan beliau itu ya mengalami semacam senang ke Gua Hiro, atau kalau bahasa kita kecanduan ya. Beliau sering ke Gua Hiro untuk karena sudah merasakan kenikmatan mengalami mimpi-mimpi yang indah di sana. Ya, sampai kemudian di tengah-tengah beliau asyik beribadah ya, atau berada di dalam Gua Hiro itu, tiba-tiba datanglah sosok yang mendatangi beliau dan mengatakan, "Bergembiralah engkau wahai Muhammad. Perkenalkan, aku ini adalah Jibril. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bertugas menyampaikan wahyu kepada engkau, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Ya, jadi ketika itu Jibril menjelaskan ya, memperkenalkan dirinya, dia adalah malaikat Jibril kan gitu. Ditugaskan untuk membawakan wahyu Allah kepada dirinya. Tentu Rasulullah ketika itu merasa kaget luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah diduga akhirnya itu terjadi pada dirinya. Beliau tidak pernah menyangka kalau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, beda dengan orang-orang di zaman sekarang ya, yang pergi bersemedi ya, mencari wangsit. Ya, memang menunggu-nunggu sesuatu yang datang ya, menunggu jin yang datang ya untuk menolong dia. Tetapi ini memang Rasulullah sama sekali tidak pernah terbetik pun di dalam hatinya bahwa dia berharap akan didatangi oleh makhluk-makhluk yang lain
Ya, seperti itu. Sehingga beliau sangat manusiawi, di awal itu merasa sangat ketakutan sekali. Ya. Kemudian ketika itu malaikat Jibril datang ya, membawakan teks ya, membawakan tulisan Al-Qur'an dan disuruh baca. Kemudian Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Kemudian beliau dirangkul sampai beliau agak susah bernafas begitu ya. Kemudian disuruh baca lagi, Iqra, bacalah. Maka beliau mengatakan lagi, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Karena memang beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang yang ummi, yang ditakdirkan tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian itu terjadi sampai 3 kali, maka kemudian akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mendiktekan ya tulisan tersebut. Ya, maka itulah yang sampai kepada kita ya, bahwa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itulah yang menjadi wahyu yang pertama kali diturunkan ketika itu di bulan Ramadan. Maka dibacakanlah ketika itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan itu diikuti oleh Rasulullah, dan tentu sebagaimana nanti pada turunnya wahyu pada masa berikutnya, dan itu langsung tersimpan ya, tertanam dalam memori di dalam pribadi Rasulullah, dan itu menjadi awal mula diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah merasa ini adalah peristiwa yang betul-betul sangat mengejutkan ya, sangat mengagetkan. Maka beliau tidak mau berlama-lama berada di Gua Hira. Cepat-cepat beliau pulang. Ya, cepat-cepat beliau pulang, berlari menuju rumahnya, ketemu dengan istrinya dan minta agar diselimutin, dan beliau menggigil ketakutan ya. Beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya kemudian setelah beliau agak tenang ya, dan beliau khawatir sekali kalau yang datang itu adalah sosok jin atau apa gitu ya, yang mengganggu ritual ibadah beliau. Ada keraguan ya, ada keraguan di hati beliau, ini siapa yang datang ini kan itu. Ini siapa Jibril ini kan gitu. Karena sama sekali beliau tidak pernah tersimpan satu nama Jibril itu di dalam memori beliau, sehingga ini siapa sosok yang bernama Jibril ini. Akhirnya dia sampaikan ya kepada istrinya ketika itu kekhawatiran beliau. Maka kemudian Sayyidah Khadijah itu menghibur beliau ya, dan mengatakan engkau itu adalah sosok yang baik, sosok yang jujur, yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan, suka kemudian memberikan bantuan, orang yang senang membela orang-orang yang dizolimi. Tidak mungkin yang datang kepada engkau itu adalah sosok yang tidak baik kan gitu, dihibur hatinya. Maka kemudian juga tidak cukup di situ, Sayyidah Khadijah juga berusaha melakukan konfirmasi ya, melakukan konfirmasi kepada orang-orang di sekitar kota Mekah yang mereka tergolong sebagai ahlul kitab ya. Jadi misalnya di antaranya ada 3 orang ya yang beliau datangi untuk konfirmasi. Yang pertama di antaranya ada namanya Addas ya. Addas ini salah seorang budak ya, budaknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang memiliki kebun yang agak jauh dari kota Mekah. Maka itu didatangi oleh Khadijah, bertanya langsung kepada Addas, siapakah yang disebut dengan Jibril itu? Akhirnya Addas menceritakan Jibril itu adalah malaikat, salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Taurat ya, kitab Injil itu dijelaskan bagaimana peran daripada Jibril ya, ketika bersama Nabi Musa, menemani Nabi Musa membelah lautan ya. Bahkan Jibril itu diceritakan bagaimana sikapnya kepada Fir'aun ya, ketika Fir'aun sempat mau bertaubat ya, kemudian disumpel mulutnya oleh Jibril dengan tanah ya. Kemudian turunlah ayat yang mengatakan bahwa tidak diterima taubat orang-orang yang apabila nyawa sudah berada di kerongkongan baru mau bertaubat. Jadi itu peristiwa diantaranya keterlibatan malaikat Jibril bersama Nabi Musa dan kepada nabi-nabi yang lain. Yang juga tentu tugas daripada malaikat Jibril adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin gembiralah hati daripada Khadijah ya. Masih nggak puas ya beliau, maka tanya lagi kepada salah seorang pendeta ya atau rahib yang ada di area sekitar kota Mekah.
disampaikan, apakah engkau kenal dengan Jibril itu? Ya, maka dijelaskan, oh Jibril itu adalah malaikat yang begini-begini dan hampir mirip tadi dengan Ad-Das, dan pendeta ini mengatakan, kok tumben ada orang di kota Mekah ini yang menyebut-nyebut nama Jibril, ada apa? Ini kan nama yang tidak pernah disebut-sebut oleh orang di kota Mekah. Kok tumben ada engkau mempertanyakan mengenai Jibril kepada saya? Ya, ya ini upaya Khadijah ketika itu untuk melakukan konfirmasi. Kemudian akhirnya beliau juga mendatangi saudara sepupunya ya, yakni Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini salah satu di antara kelompok Hanifiyah yang kemudian dia tidak mau menyembah kepada berhala, dan dia keluar belajar kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan dia mantap untuk masuk kepada agama Nasrani. Tentu bukan agama Nasrani yang versi sekarang ya, yang versi Trinitas, masih agama Nasrani yang murni, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan pula lah juga oleh Khadijah dan bagaimana yang dialami oleh suaminya ya, peristiwa di Gua Hira itu. Kemudian menambah penasaran ini apa Waraqah bin Naufal, dan beliau menduga jangan-jangan suamimu itu adalah nabi yang memang ditunggu-tunggu oleh umat ini. Diminta agar datang menemui Waraqah bin Naufal. Maka setelah ketemu dengan Waraqah bin Naufal, maka ada dialog di situ ya, bahwa engkau adalah nabi yang diutus kepada umat ini. Yang datang kepada engkau adalah Namus Akbar, adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Sampai kepada Waraqah bin Naufal menceritakan, seandainya aku masih punya umur yang panjang, aku nanti akan menjadi pembelamu ya, menjadi pembelamu ketika engkau akan dihinakan, akan diusir ya, bahkan terancam dibunuh di kota ini ya, di negeri ini. Maka ketika itu Rasulullah terheran, apakah nanti aku akan diusir, aku akan dihinakan, aku akan bahkan mau dibunuh? Iya. Maka kata Waraqah bin Naufal, iya, bahwa begitulah para nabi-nabi sebelumnya yang bertugas mengemban amanah risalah. Mereka diancam, dipersekusi, dizolimi, dibunuh dan sebagainya. Sehingga di awal sudah bisa kita lihat betapa Rasulullah sudah mendapatkan informasi itu ya, bagaimana nanti amanah yang sangat berat ya yang diemban oleh Rasulullah ketika membawa risalah agama Islam ini. Alhamdulillah jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij rahimani wa rahimakumullah, itulah yang terjadi di bulan Ramadan ya, yakni turunnya Al-Qur'an. Dan itu ditandai dengan surah Al-Alaq. Tentu hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah paling tidak yang pertama bahwa surah Al-Alaq ini mengandung paling tidak tiga hal yang utama ya, tiga hal yang utama. Yang tentu kehadiran surah Al-Alaq ini dalam rangka menguatkan iman kita, menguatkan akidah tauhid kita. Ya, di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini ada perintah untuk membaca. Tentu membaca di sini bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi juga tentu membaca ayat-ayat Allah yang bisa kita saksikan, bukan hanya yang sifatnya kauliyah yang ada di dalam Al-Qur'an yang tekstual, tapi juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kita disuruh juga menyelami ya, kemudian memaknai, membaca semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ya, yang ada di seluruh ufuk ya, di seluruh ufuk. Fil afaq wa fi anfusihim. Di seluruh ufuk dan di dalam diri kita. Jadi paling tidak ada tiga hal yang harus dibaca. Membaca Al-Quran tentu. Yang kedua membaca ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah yang disebarkan di alam semesta ini, di seluruh ufuk yang bisa kita saksikan dengan mata kita ya. Kemudian membaca diri kita ya, wa fi anfusihim, membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita, ayat-ayat nafsiyahnya. Jadi membaca ayat kauliyah, membaca ayat kauniyah, dan membaca ayat-ayat nafsiyah yang ada di dalam diri kita. Ya, kita melihat orang-orang yang belajar ilmu kedokteran ya, itu kan membaca tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam dirinya ya, dan sehingga lahirlah ilmu kedokteran. Membaca fisiknya ya, membaca non fisiknya, lahirlah ilmu kejiwaan dan seterusnya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada perintah untuk membaca di situ, Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga proses pembacaan itu harus dilandasi oleh bismi rabbik
di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayatnya itu khalaq, ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala harus dimaknai secara kuat dan teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khaliq, sebagai sang pencipta. Artinya apa? Allah sebagai sang pencipta, sehingga Allah lah yang kemudian yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. Ya, jadi menciptakan sesuatu, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya di ayat yang pertama itu sudah terlihat konsep tauhid, ya. Konsep tauhid sudah terlihat. Jadi karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya, sehingga hanya Allah sajalah yang ada. Hanya Allah sajalah yang benar-benar ada, yang benar-benar eksis, ya. Karena yang selain Allah itu adalah ciptaan, yang tadinya itu tidak ada. Ya, jadi Allah adalah ultimate being, gitu ya. Allah adalah satu-satunya zat yang ada, yang menciptakan segala sesuatunya di alam semesta ini. Ya, sehingga dengan demikian lahirlah kesadaran tauhid, la maujudan bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud, ya, tidak ada yang ada kecuali secara hak, ya, secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ayat yang pertama sudah mengantarkan satu kesadaran tentang bagaimana Allah sebagai wujudul hak, ya, wujud yang paling ada, dan yang selain Allah itu termasuk diri kita itu pada dasarnya bersifat relatif, bersifat nisbi, ya, bersifat awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Kenapa kita ada? Karena Allah yang menciptakan kita. Nah, ini kesadaran tauhid yang ditanamkan di ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah di ayat yang berikutnya, Iqra wa rabbukal akram, ya, pembacaan yang kedua. Kalau di ayat yang pertama tadi kan itu nanti dikaitkan dengan khalaqal insana min alaq, ya, menciptakan, itu sampel, ya, contoh bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bagaimana dengan menciptakan yang lain, menciptakan alam semesta, ya, yang dimulai dari Big Bang, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan-hewan, ya, menciptakan alam semesta 14 miliar tahun yang lalu dan seterusnya. Jadi itu adalah gambaran betapa Allah betul-betul Maha Pencipta. Kemudian setelah lahir kesadaran tauhid bahwa Allah yang Maha ada, yang Maha menciptakan, maka berikutnya itu Iqra wa rabbukal akram, ya, maka lahirlah kesadaran untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang zat yang akram, zat yang maha mulia, yang paling mulia. Ya, sehingga tugas kita beribadah itu dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka memuliakan Allah. Semua isi doa kita, zikir kita dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Allah sebagai zat yang maha mulia. Ya, kaitannya dengan Ramadan tentu, ya, Allah yang maha mulia kemudian menciptakan makhluk manusia yang paling mulia, khairul basyariyah, ya, khairul khalqillah, ciptaan terbaik. Siapa? Yakni Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Ya, makanya semua makhluk ini bersalawat, ya, untuk beliau, untuk memuliakan Rasulullah. Kemudian melalui malaikat Jibril yang mulia diturunkan Al-Quran yang mulia kepada manusia yang mulia di bulan yang mulia, bulan Ramadan, ya, di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Tentu semua derajat kemuliaan dari Allah sampai kepada malam Lailatul Qadar ini dalam rangka mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang juga mulia, ya, mulia dengan keislaman, mulia dengan akhlakul karimah, ya, mulia dengan keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ishkariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Inilah semboyan filosofi bagi seorang muslim. Ya, maka kita harus menjadi orang-orang yang mulia dengan keislaman kita. Tentu berangkat dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram. Sampai kepada sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan itu membawa syariat, membawa aturan-aturan, membawa hukum Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan manusia, dalam rangka menjaga manusia dari kebodohan, menjaga manusia dari tindakan kriminal dan sebagainya. Makanya sebenarnya Al-Qur'an juga mengandung hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum keluarga, ahwalus syahsiyah,
ada hukum jinayah siasa, ada hukum politik, ada hukum hukum pidananya, ada hukum perdatanya ya. Jadi lengkap dalam hukum Islam itu. Bahkan sekarang yang berkembang pesat adalah hukum ekonomi syariah yang itu diambil dari hukum Islam. Sehingga menggambarkan bahwa hukum yang dibawa dari langit itu dalam rangka memuliakan manusia. Ya, cuman sayangnya kebanyakan kita ini abai gitu ya, atau banyak negara-negara itu tidak berani ya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ayatnya ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun munafiqun fasikun. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ma'arij rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua dari surah Al-Alaq itu. Kemudian yang ketiga adalah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajari manusia al-insan dengan perantaraan pena ya. Kemudian mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Aspek yang ketiga ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, konteks ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan pena. Kalau pena sekarang kan itu diterjemahkan bisa dalam bentuk laptop yang kita miliki ya. Jadi dari pena yang dulunya itu adalah huruf hieroglif, huruf paku, sampai kepada sekarang teknologinya menyebut dengan laptop kan begitu, untuk menulis. Dengan perantaraan tulisan menjadi buku, disimpan di perpustakaan menjadi hazanah ilmu pengetahuan. Kemudian itu menjadi ilmu kepada umat manusia. Begitu pula manusia tentu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak diketahuinya. Ya kita waktu bayi baru lahirkan itu belajar. Belajar bagaimana menjadi pintar tentu diantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana proses yang dijalani oleh setiap orang ya, setiap manusia di muka bumi ini. Itu 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari surah Al-Alaq ya. Bagaimana menanamkan konsep tauhid, ya, konsep wahdaniyah, ya, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditanamkan dengan kuat sekali oleh Rasulullah kepada para sahabat ya. Makanya Bilal bin Rabah itu ketika disiksa itu beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Allahu ahad. Jadi memang tertanam ini semangat ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq itu. Bagaimana Allah sebagai zat tunggal yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia. Kemudian konteks bagaimana Allah sebagai zat yang maha mulia, sehingga bagaimana manusia diantar menjadi mulia dengan Islam ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana konteks ilmu pengetahuan, bahwa pengetahuan itu harus dilandasi oleh bismi rabbikal ladzi khalaq, karena memang ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang barat ilmu berhenti kepada akal saja dan panca indera. Mereka tidak mengakui kalau ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya Al-Qur'an ya, turunnya surah Al-Alaq itu di bulan Ramadan. Yang kedua, ya, setelah turunnya surah Al-Alaq itu ada fase-fase sekitar 6 bulan gitu ya. Rasulullah itu tidak menerima wahyu ya, sampai beliau itu merasakan kerinduan yang luar biasa. Ini kenapa kok wahyu yang sudah turun yang itu membawa hidangan yang nikmat, membawa kenikmatan secara ruhiyah ya, kok tiba-tiba terhenti. Beliau galau sekali gitu ya. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis itu beliau tiap hari ke Gua Hiro ya, mana ini malaikat Jibril kok enggak datang-datang gitu ya. Sampai beliau ada perasaan rasa-rasanya saking rindunya kepada Al-Qur'an ini, rasa-rasanya pingin lompat saja ya dari Gua Hiro itu ke bawah gitu ya. Saking ini ekspresi saja, bukan beliau berniat mau bunuh diri gitu ya. Artinya ekspresi yang sangat meluap-luap betapa rindunya beliau kepada Al-Qur'an. Nah, pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah seperti itu ketika Al-Qur'an masih turun baru sedikit ya, baru awal-awal. Perasaan rindunya, nikmatnya kepada Al-Qur'an sangat luar biasa. Ya, kita hari ini Al-Qur'an sudah 30 juz. Ya, tentu kita harus juga bisa menghadirkan kerinduan, kenikmatan ya ketika kita membaca Al-Qur'an, bahwa ketika kita jauh dari Al-Qur'an ada sesuatu yang hilang pada diri kita, ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Makanya mari kita hadirkan kenikmatan, kerinduan yang sangat besar kepada Al-Qur'an ini, sebagaimana rindunya Rasulullah ketika itu, padahal waktu itu Al-Qur'an masih baru sedikit sekali diturunkan. Alhamdulillah. Yang berikutnya, ini peristiwa yang pertama ya, masih ada 2 peristiwa lagi yang peristiwa besar yang terjadi. Yang kedua adalah kalau yang pertama ini terjadi sebelum hijrah ya, terjadi sebelum hijrah atau kira-kira 13 tahun sebelum hijrah ya.
Maka yang kedua ini terjadi di kota ketika sudah hijrah di kota Madinah ya, atau di kota Yasrib. Ya, ini yang dikenal dengan perang Badar. Ya, perang Badar. Perang Badar ini biasa disebut dengan Ghazwah Badr, ya, Ghazwah Badr Al-Kubra. Bahkan Al-Qur'an menyebutnya beberapa tempat ya, disebut dengan Yaumal Taqal Jam'an. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pertempuran antara kebenaran dan kebatilan ya. Menjadi pembeda antara Yaumal Furqan ya, hari perang yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Yaumal Furqan. Dan inilah yang juga dikenal dengan perang Badar. Jadi ini diawali ketika sudah hijrah ke kota Madinah ya. Dan Rasulullah bersama para sahabat kan memang profesinya kan pedagang ya, bukan yang biasa di kebun. Sementara para sahabat Ansor memang mereka profesinya adalah berkebun ya, karena Madinah kan itu oase dan sana subur, makanya banyak pohon kurma yang tumbuh. Dan profesi kebanyakan sahabat Ansor itu adalah di perkebunan. Sementara kaum Muhajirin ini kebanyakan adalah para pedagang yang memang hidupnya bergantung kepada berdagang. Sehingga di awal-awal itu memang kehidupan para sahabat sangat susah ya, sangat sulit. Makanya sampai dipersaudarakan ya, agar saling membantu. Memang kehidupan sangat berat sekali ya. Kan tidak mungkin bergantung selama-lamanya kepada sahabat yang sudah dipersaudarakan. Tidak mungkin terlalu berharap kepada sahabat Ansor. Maka ketika mendengar ada rombongan kafilah dagang kaum Quraisy yang baru pulang dari negeri Syam, dan itu tentu karena dipimpin langsung oleh Abu Sofyan, kepala pemimpin kota Mekah, tentu ini adalah kafilah dagang yang sangat besar sekali ya, sehingga bahkan dalam sirah itu digambarkan kafilah dagang itu dijaga oleh 40 orang penjaga atau petugas yang memang sudah siap perang juga ya, 40 orang yang berjaga. Nah, dikatakan juga nilai ya, nominal harta yang dibawa dari negeri Syam ketika itu senilai 40.000 dinar emas ya, 40.000 dinar emas. Sehingga ini satu hal yang sangat menggiurkan gitu ya, harta yang sangat banyak ya. Maka oleh Rasulullah ketika mengumpulkan para sahabat, ini ada sekelompok rombongan dagang kafilah Quraisy. Ini tentu karena Rasulullah sudah mengirim mata-mata ya, mengirim telik sandi melihat pergerakan rombongan dagang ini, maka dilaporkan kepada Rasulullah. Maka setelah itu di dalam musyawarah itu, bagaimana kalau kita mencegat mereka? Apakah kalian setuju untuk mencegat mereka? Karena memang diperbolehkan ya untuk kemudian mencegat, karena posisi kaum muslimin di kota Madinah kan posisi terusir, terzolimi ya, karena harta benda, rumah, kekayaan yang dimiliki di kota Mekah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka juga punya hak untuk merampas ya bagian atau milik daripada orang-orang Quraisy juga, atau membalas tindakan mereka terhadap kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Maka itu diamini oleh para sahabat, mereka semua setuju, apalagi memang membutuhkan dana ya, karena kehidupan di awal-awal di kota Madinah sangat sulit sekali ketika itu ya. Maka akhirnya berangkatlah beliau untuk kemudian, dan ketika itu karena tujuannya bukan perang, tujuannya dalam rangka mencegat saja, artinya membawa pasukan yang jumlahnya lebih banyak ya dari pasukan yang menjaga rombongan dagang ini. Kalau tadi kan 40 orang yang menjaga, maka ya bawa pasukan sekitar 200-300 lah ya, itu sudah cukup untuk mengalahkan penjaga daripada kafilah dagang itu. Maka tidak terlalu dimobilisasi pasukan waktu itu. Siapa yang mau berkenan ikut saja ya. Maka ketika itu terkumpullah, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 319 orang saja. Nah, di situ ada lebih banyak bahkan dari kalangan Ansor, ada 230 orang ya dari kalangan Ansor, dan sisanya itu adalah kaum muhajirin. Artinya memang sedikit sekali juga dari kalangan muhajirin yang juga ikut di dalam perang Badar ini. Dan ketika itu ya, karena memang bukan berperang tujuannya, membawa peralatan perang yang minim, misalnya bahkan hanya 2 ekor kuda saja yang dibawa, hanya 2 ekor kuda, dan ada 70 ekor unta yang dibawa, dan itu dinaiki secara bergantian karena ada di jumlahnya kan 313 atau 319 orang, sehingga karena cukup jauh ini lembah Badar, maka bergantian itu naik untanya. Nah, maka berangkatlah ya menuju
lembah Badar untuk mencegat di situ ya. Dan ketika sudah berada di daerah Rauha, maka beliau menugaskan sahabat Abu Lubabah untuk kembali ya ke kota Madinah untuk menjadi pengganti beliau sebagai penjaga pemimpin kota Madinah. Kemudian sebelum berangkat beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam sholat. Nah, itu prosesnya. Maka setelah seperti itu ada juga mata-mata dari Abu Sufyan ya. Maka ketika itu Abu Sufyan mengutus anggotanya yang bernama Damdam untuk melaporkan ke kota Mekah. Dia berteriak-teriak di sana minta tolong ya, bahwa ini kafilah dagangnya mau dicegat ya, mau dirampas oleh kaum muslimin yang ada di kota Yasrib atau kota Madinah. Sehingga itu mengagetkan orang-orang di kota Mekah. Maka dimobilisasi oleh Abu Jahal ketika itu agar semua kabilah-kabilah harus mengutus orang ya, mengutus pasukan, mengutus utusannya, karena untuk masing-masing membela harta yang mereka miliki kan begitu. Akhirnya ketika itu semua kabilah mengutus ya, kecuali digambarkan Abu Lahab itu tidak berangkat, dia hanya mengutus penggantinya Al-As bin Hisham dari Bani Hashim tentunya. Kemudian semua kabilah itu ikut kecuali Bani Adi, mungkin karena Bani Adi tidak punya harta di situ sehingga dia tidak mau ikut. Sehingga terkumpullah kurang lebih 1.000 orang ya yang ingin membantu cegatan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Rupanya Abu Sufyan juga cerdik ya. Dia lihat melalui mata-matanya ternyata kaum muslimin bertahan di Badar, maka dia mengambil jalur lain. Ya, mengambil jalur lain supaya bisa lolos dari sergapan, dan dia berhasil. Ya, dia berhasil lolos dari sergapan itu kan itu. Nah, jadi sebenarnya keinginan mencegat itu sudah gagal ya karena berhasil lolos ya. Nah, ternyata maka Abu Sufyan mengirim utusan memberitahu kepada Abu Jahal agar pulang saja, kembali saja, karena sudah berhasil lolos. Tetapi namanya Abu Jahal karena dia merasa sombong dengan pasukan yang ada, maka pokoknya kita harus sampai juga di Badar, di sana. Kita akan tampil di depan pasukan, di depan orang-orang kaum muslimin itu ya, ingin show of force gitu, ingin pamer. Kita akan berada di sana 3 hari 3 malam, kita pesta-pesta di sana ya. Pesta-pesta, kita makan-makan sambil kita mendengarkan para penyanyi-penyanyi, para biduanita yang kita bawa ini ya. Nah, itu dia berniat seperti itu agar ya semacam untuk menakut-nakuti atau kemudian pengen pamer gitu ya di hadapan orang-orang Arab khususnya. Akhirnya bahkan dia mengatakan demi Lat wal Uzza kita tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai di Badar. Nah, ini sampai dia bersumpah. Akhirnya setelah sampai di Badar, tentu inilah yang menjadi pemicu ya, trigger awal mula kenapa ada perang Badar itu. Maka Rasulullah kan nggak mungkin mundur ya, walaupun jumlahnya sedikit, nggak mungkin mundur, karena kalau mundur itu sama saja dengan menurunkan izzah kaum muslimin. Akhirnya bermusyawarah ya, dan ketika itu para sahabat beda-beda responnya. Ada yang kita berperang, ada yang kemudian merasa khawatir, ragu-ragu karena jumlahnya sangat sedikit. Ya, ini 1.000 orang melawan 313, ini bisa dilumat ini pasukan kaum muslimin. Sehingga dalam musyawarah itu akhirnya kesimpulannya bahwa kita berperang, dan itu juga disebut di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq fa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yandurun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Ya, dia disuruh pergi untuk mencegat ya rombongan dagang itu. Padahal sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah yang nyata, bahwa pasti akan ada kemenangan. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ragu-ragu itu khawatir sekali kalau ini dilumat oleh pasukan yang besar ini. Nah, maka dikatakan seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat bagaimana sebab-sebab kematian itu ya, dalam surah Al-Anfal ayat 5-6. Maka ya karena sudah hasil musyawarah diputuskan untuk berperang, berjihad ya.
Maka ketika itu ada janji setia ya dari diwakili masing-masing dari kaum Muhajirin, ya, kemudian dari kalangan Ansar juga ada pemimpin kabilah suku Aus ya, Sa'ad bin Mu'ad menyatakan siap ya, berjanji setia akan berjihad, berperang sampai titik darah penghabisan gitu ya. Maka berangkatlah untuk menghadapi orang-orang Quraisy ini. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah ketika itu, berangkatlah kalian, berbahagialah karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan aku salah satu dari kedua rombongan tersebut. Ya, demi Allah, aku melihat kematian mereka sekarang. Ya, Rasulullah memberikan motivasi ya kepada para sahabat, aku melihat kematian mereka. Akhirnya berangkatlah ya pergi menghadapi orang-orang ya kafir Quraisy ketika itu. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, akhirnya setelah itu kaum muslimin berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mujahadah dan doa yang sungguh-sungguh ya, luar biasa. Rasulullah berdoa sampai jatuh imamahnya, jatuh surbannya itu, ya Allah, seandainya kita kalah ini ya Allah, nggak ada lagi orang yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini ya Allah. Sampai begitu doa Rasulullah ketika itu. Maka diturunkanlah malaikat untuk membantu kaum muslimin, dan ketika itu betul-betul memang ternyata Allah memenangkan kaum muslimin. Ada sekitar 14 orang saja ya dari kalangan kaum muslimin yang wafat, yang syahid. Dan korban lebih banyak itu ada di pihak kaum kafir Quraisy, sekitar 40 orang yang wafat ya, dari 1000 orang 40 orang. Kenapa cepat usai perangnya? Ya karena setelah berhasil dibunuhnya pemimpin perangnya, yakni Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal berhasil dibunuh, maka membuat goyah, membuat goncang khawatir para pasukan sehingga mereka lari ketakutan ya. Ini gambaran perang yang terjadi dan berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bantuan para malaikat luar biasa. Dan perang Badar ini menjadi satu penanda yang luar biasa ya, perang yang nanti menjadi bukti kemenangan kaum muslimin dan nanti diikuti oleh perang-perang berikutnya yang memang juga jumlahnya memang kadang itu minim sekali, tapi berhasil mengalahkan pasukan Romawi, pasukan Persia ya. Di perang Yarmuk itu kan jumlah kaum muslimin hanya 40.000 melawan 300.000 ya. Di perang Qadisiyah juga begitu, pasukan kaum muslimin hanya 40.000 melawan 200.000 sampai 300.000 pasukan orang-orang Persia, berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Tentu spirit dari perang Badar yang memang tertanam ya di sanubari kaum muslimin bahwa pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perang Badar, dan itu tentu sangat masyhur sekali, menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin agar bisa memenangkan kaum muslimin. Tentu, dan kita sangat yakin bahwa kedepannya ketika kita berjihad, ketika kita berperang, Allah pasti akan menolong kaum muslimin. Ini yang terjadi ketika setelah hijrah ya, setelah hijrah, dan itu bersamaan dengan perintah puasa itu ya. Jadi perintah puasa di tahun 2 Hijrah, perintah jihad atau perang Badar itu juga di tahun kedua Hijrah juga sama. Jadi memang ada sebagian sahabat itu ada yang sedang berpuasa kan begitu. Karena ketika itu puasanya itu option ya, boleh memilih, boleh puasa, boleh bayar fidyah kan gitu. Artinya bisa jadi sebagian besar pasukan itu ada yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian itu tepat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan terjadi. Jadi hampir mirip juga dengan turunnya Al-Qur'an, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kalau sekarang itu di tahun Masehi sekitar tanggal 13 Maret 624 Masehi. Ya, peristiwanya itu terjadi. Perang Badar ini. Ini perang Badar, dan setelah pulang dari perang Badar ada satu kisah menarik ya. Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Jadi Rasulullah mengatakan ini perang Badar jihad yang kecil. Ya, para sahabat heran-heran. Ini perang yang luar biasa, kita hampir mati kok dibilang jihad yang kecil. Maka ditanya kepada para sahabat, kepada Rasulullah, apa itu jihadul akbar ya Rasulullah? Ya, apa jihad yang besar itu? Maka Rasulullah mengatakan jihadun nafs, memerangi dirimu sendiri, melawan hawa nafsumu sendiri. Itu adalah jihadul akbar. Ini tentu sangat berkaitan dengan kita di bulan Ramadan ini, bahwa ketika kita mengekang, menahan hawa nafsu, itu adalah jihad besar kita, jihadul akbar kita. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah.
Yang terakhir adalah peristiwa pembebasan kota Mekah. Ini peristiwa besar yang ketiga, bagaimana peristiwa Fathu Mekah. Nah, jadi di tahun 628 itu terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah ya. Ketika itu kaum muslimin mau umroh tapi ditolak masuk, sehingga ada kesepakatan Hudaybiyah namanya, perjanjian Hudaybiyah. Dan di situ disepakati selama 10 tahun ada gencatan senjata ya, dan tidak saling berperang selama 10 tahun. Tapi ternyata di tahun berikutnya ini perjanjian Hudaybiyah ini dirusak oleh adanya peperangan antara kabilah Bani Bakar dengan kabilah Bani Huza'ah. Bani Bakar itu di pihak kaum Quraisy ya, Huza'ah di pihak kaum muslimin gitu ya. Artinya berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Mereka ini saling berperang. Ya, sehingga karena perang ini terjadi, maka itu otomatis merusak perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati itu. Akhirnya kemudian Abu Sufyan itu takut sekali ya kalau diserang oleh kaum muslimin, maka cepat-cepat dia buru-buru pergi ke kota Madinah, minta kepada Rasulullah agar mengurungkan niatnya untuk menyerang kota Mekah dan kembali memperbaharui perjanjian Hudaybiyah itu. Tetapi ditolak mentah-mentah ya oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan pulang dengan tangan hampa, bersiap-siap menerima serangan dari kaum muslimin. Akhirnya terkumpullah ketika itu pasukan yang sangat besar ya, 10.000 pasukan kaum muslimin. Luar biasa, ini 8 tahun ya, 8 tahun pasca hijrahnya Nabi. Kaum muslimin sudah terkumpul jumlahnya sekitar 10.000 pasukan untuk merebut kota Mekah ya. Terbayangkan betapa kan sebelumnya 8 tahun yang lalunya itu kan Rasulullah dan kaum muslimin dari kalangan muhajirin kan terusir, teraniaya dari kota Mekah. Tapi dalam kurun waktu hanya 8 tahun berhasil dibalik itu kekuatan ya. Yang tadinya terusir sekarang menjadi penakluk ya, merebut negeri kelahirannya kota Mekah. Akhirnya berangkatlah ya menuju kota Mekah. Dan ketika itu memang tujuannya bukan ingin berperang ya, memang ingin menampilkan karena sudah bisa dipastikan tidak ada perlawanan berarti dari orang-orang Quraisy karena ini jumlah yang sangat besar sekali. Dan itu bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan ya, di tanggal 8 Hijrah, peristiwa penaklukan Fathu Mekah ini. Ketika itu Rasulullah menugaskan Abu Ruham Al-Ghifari sebagai penjaga di kota Madinah. Ketika sudah berada di daerah Zitua ya, Rasulullah membagi pasukan, batalionnya Khalid bin Walid itu dari area bawah kota Mekah, Zubair bin Awam itu memasuki dari atas bukit Kada ya, dari bagian atas, dan harus taruh bendera di situ di daerah Al-Hajun supaya dilihat ada bendera kaum muslimin. Kemudian pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah itu memimpin dari tengah-tengah lembah sampai ke Baitullah. Kemudian Panglima Perang Sa'ad bin Ubadah memimpin orang-orang Madinah ya, bersama dengan kalangan Ansar untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian dari daerah Al-Hajun Nabi bergerak sampai di kota, sampai di Baitullah. Maka beliau langsung tawaf. Beliau tawaf 7 kali. Kemudian setelah tawaf maka beliau sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Kemudian beliau hancurkan 360 berhala, 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah ya, dihancurkan. Beliau mengatakan waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancurlah kebatilan itu. Setelah 8 tahun beliau berada di kota Madinah, berhasil merebut kota Mekah. Dan peristiwa ini terjadi dan alhamdulillah akhirnya dikenallah dengan peristiwa Fathu Mekah itu. Dan yang luar biasa kita saksikan ya, ketika itu Rasulullah luar biasa, beliau mengatakan pergilah kalian bebas. Hanya ada sekitar 17 orang ya, ada 17 orang nama-nama yang masuk dalam blacklist, daftar hitam yang harus dibunuh karena tindakan kebencian ya, tindakan kasar yang pernah mereka lakukan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin masih berada di kota Mekah waktu itu. Di antaranya ada di sana Uqbah bin Abi Mu'aid, itu langsung dibunuh juga. Ada pamannya sahabat Utsman bin Affan tapi dimaafkan ya, dapat amnesti tapi dia harus keluar dari kota Mekah ya. Ada namanya Hakam ya.
Kemudian ada Ikrimah bin Abu Jahal, itu lari, kemudian nanti dia karena takut dibunuh dia lari, nanti dia minta maaf, minta ampun, nanti diampuni. Artinya dari 17 itu tidak semuanya juga yang dibunuh. Ya, ada juga yang artinya didapat amnesti, disuruh pergi, ya ada yang kemudian dimaafkan dan dia masuk dalam agama Islam dan seterusnya. Nah, ini. Maka bahkan beliau mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dia selamat, atau area Masjidil Haram dia selamat. Nah, barang siapa yang berada di rumahnya masing-masing dia selamat. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu hal yang luar biasa. Rasulullah sama sekali tidak ada dendam, ya, kemudian berbuat semena-mena, kemudian melakukan pembalasan dendam terhadap tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tentu menampakkan ketinggian akhlak yang luar biasa. Nah, inilah tiga peristiwa besar ya yang secara umum yang sangat masyhur di dalam sirah nabawiyah. Sekalipun juga nanti ada peristiwa-peristiwa yang lain ya. Misalnya kalau diruntut secara umum itu ada sekitar 18 ya peristiwa-peristiwa lain yang tentu berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Nggak apa-apa saya sampaikan sekalian di sini. Yang pertama diantaranya wafatnya Nabi Musa itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit itu juga dikatakan terjadi di bulan Ramadan. Kemudian wafatnya Sayyidah Khadijah itu pada tanggal 15 Ramadan ya. Kemudian ketika perang Badar itu kan matinya Abu Jahal ketika di perang Badar. Juga di bulan Ramadan Rasulullah pernah menikah ya. Beliau pernah menikah dengan Sayyidah Zainab di tahun 4 Hijrah itu juga di bulan Ramadan. Peristiwa hadisul ifik yang menimpa Sayyidah Aisyah di tahun ke-5 Hijrah juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah diuji dengan ujian fitnah terhadap keluarga beliau ya, tuduhan perselingkuhan, perzinahan kepada Sayyidah Aisyah ya. Itu terjadi juga di bulan Ramadan. Kemudian datangnya utusan dari Bani Thaqif ya untuk menyerahkan diri kepada kaum muslimin di tahun ke-9 Hijrah pasca Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu Thaqif adalah tempat di mana Rasulullah pernah dilempari batu ya. Ketika beliau berdakwah dilempari batu berdarah-darah. Nah, di tahun ke-9 Hijrah mereka datang untuk menyatakan bertunduk kepada kaum muslimin. Kemudian datangnya seorang raja yang bernama Raja Humair itu di tahun ke-9 Hijrah juga bergabung dengan kaum muslimin, itu juga di bulan Ramadan. Wafatnya putri Rasulullah ya Fatimah Az-Zahra juga terjadi di bulan Ramadan di tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijrah ya. Kemudian wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya ketika beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya, orang Khawarij, itu juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun 40 Hijrah ya, Hijriah. Wafatnya Sayyidah Aisyah juga terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi banyak para sahabat ini yang wafat di bulan Ramadan ya. Pada malam Selasa 17 Ramadan juga ya, sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tahun 58 Hijriah. Kemudian matinya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini yang pernah membakar area Masjidil Haram ya sampai terbakar kiswah Ka'bah, yaitu di tanggal 27 Ramadan. Kemudian peristiwa perang yang luar biasa di Perancis ya, perang Tours and Poitiers yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Seandainya perang ini menang, ya itu mungkin sudah sampai Islam itu di Perancis ya. Ketika itu pasukan kaum muslimin dikalahkan oleh Charles Martel dan kaum muslimin dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian wafatnya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ini orang yang pertama kali mengkodifikasikan ya hadis, pertama kali mengumpulkan kitab hadis. Kemudian berdirinya Daulah Abbasiyah juga terjadi di bulan Ramadan di tahun 132 Hijrah. Kemudian wafatnya ulama besar ya, Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in ya, juga di bulan Ramadan. Kemudian wafatnya Imam Muzani, ini murid yang paling dekat dari Imam Asy-Syafi'i, juga wafat di bulan Ramadan. Terakhir itu peristiwa lolosnya ya kaum muslimin dari peristiwa mihnah. Jadi dulu di Abbasiyah itu ada peristiwa ketika dipimpin oleh orang-orang Mu'tazilah, dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ketika itu berganti kekuasaan, maka kaum muslimin yang dari kalangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berhasil terselamatkan ya dari fitnah itu, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu paling tidak ya, secara umum banyak sekali ternyata peristiwa-peristiwa besar
yang terjadi di bulan Ramadan, dan yang tadi itu ada 18 peristiwa tadi itu bisa kita baca dalam kitabnya Sayyid Husain Al-Affani, dalam kitabnya yang berjudul Nida Ar-Rayyan fil Fiqh As-Saum wal Fadli Ar-Ramadan. Ya, ini barangkali ya hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran ya dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Tentu tadi ada 3 peristiwa besar yang bisa kita ambil pelajaran. Tadi adalah turunnya Al-Quran pertama kali, diturunkannya surah Al-Alaq, tentu dalam rangka menguatkan akidah atau tauhid kita, sehingga bulan Ramadan adalah juga bulan penguatan akidah kita. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa ada di sana perang Badar, ya, perang yang luar biasa, yang menjadi satu penanda bahwa Allah pasti membela kaum muslimin, membela kebenaran ini, ya. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, ya, hari yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian peristiwa Fathu Mekah, ini juga peristiwa yang dahsyat sekali. Kaum muslimin berhasil merebut kota Mekah, ya, dan itu diproses, direbut dengan cara yang damai dan tidak ada darah yang tertumpah ketika itu. Nah, ini pelajaran yang artinya bahwa di Ramadan juga Rasulullah juga berperang, ya, berjihad. Ya, jadi tidak hanya kita beribadah, tapi juga sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan kita juga bisa bergiat dalam rangka jihad fi sabilillah. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaannya. Ya. 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 Jadi ada namanya kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi yang itu diterimakan kepada para nabi-nabi dan rasul sebelum datangnya Islam, ya, dan kebanyakan itu diterima kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, yang sangat umum yang kita ketahui ada misalnya kitab Taurat, kitab Zabur yang itu diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya ada sahifah, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Kemudian disempurnakan dengan kitab Injil, ini khusus kepada Bani Israel, ya. Jadi memang karena kitab Zabur, kitab Taurat itu mengalami, jadi ulama-ulama Bani Israel atau para rabi-rabi Yahudi Bani Israel itu banyak mengubah isi daripada kitab mereka sesuai keinginan hawa nafsu mereka. Ya, jadi itu ada di dalam Al-Quran, ya, penjelasannya itu bagaimana mereka mengubah isi ayat karena keinginan hawa nafsu mereka. Buktinya apa? Misalnya di dalam hazanah orang-orang Yahudi itu ada namanya Talmud. Ya, Talmud itu bukan kitab suci, ya. Jadi Talmud itu adalah kitab yang ditulis para ulama-ulama Yahudi sebagai tafsir daripada Taurat dan Zabur. Ya. Nah, mereka ini setelah Talmudnya ada, mereka lebih condong kepada Talmudnya. Mereka lebih condong kepada tafsirnya ketimbang kepada kitab yang yang merupakan kitab sucinya. Ya, sehingga mereka lebih lebih identik dengan Talmudisme. Mereka lebih condong kepada Talmud atau penafsiran para ulama-ulama mereka sendiri. Ya, sehingga kemudian akhirnya banyak distorsi yang terjadi pada kitab Zabur dan kitab Taurat. Maka diutuslah Nabi Isa membawa kitab Injil untuk kemudian melakukan perubahan, ya, membantah kezaliman, membantah kemudian perubahan-perubahan yang ada dalam kitab Taurat, kitab Zabur, itu, ya, dengan diturunkannya kitab Injil, ya. Tapi kemudian belakangan juga ternyata kitab Injil pun mengalami banyak pendistorsian, ya. Dalam prosesnya itu kan ketika dia berkembang hingga sekarang itu sudah banyak distorsi di dalam ayat-ayat itu, dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama mereka, dilakukan oleh para pendeta-pendeta mereka, gitu, ya. Makanya nanti belakangan itu kan nanti ada faksi, ya, ada faksi monofisit, diofisit, ada faksi Nestorian, gitu kan. Sampai mereka bersidang di sidang gereja, ya, Konsili Nisea, memutuskan agar yang dimenangkan adalah faksi Trinitas, ya. Faksi yang mengatakan bahwa dalam dirinya Nabi Isa ada ketuhanan. Sehingga ada 3 aktor
dalam ketuhanan itu, ya Allah, Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus kan gitu. Nah, ini kan hasil sidang ya, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap Injil itu, adanya perbedaan pemahaman. Dan itu kan konsep Trinitas kan itu pelopornya adalah Paulus ya, yang disebut oleh mereka sebagai rasul, padahal bukan rasul kan itu. Itu adalah orang yang taubat dari Yahudi dan dia belajar Injil kan itu ya. Katanya dia dapat pencerahan, padahal itu hanya inspirasi sesaat itu ya, maka dia bisa mengkonsep konsep Trinitas itu. Sehingga memang Taurat, Zabur, Taurat, Injil itu mengalami banyak pendistorsian. Maka datanglah Al-Qur'an yang berusaha meluruskan semuanya itu ya, memperbaiki semua itu. Dan memang Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ya. Wa innaha lahafidun. Maka Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an dari segala kerusakan-kerusakan yang bisa diperbuat oleh manusia. Dan itu kita saksikan ya, betapa bedanya ya ketika orang membaca Taurat dengan membaca Al-Qur'an. Beda sekali itu, beda sekali kedengarannya itu. Ketika kita dengar orang baca Al-Qur'an, indah sekali, nikmat sekali, ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau baca Taurat itu kan kayak baca teks biasa aja itu, dan itu sama sekali tidak ya, biasa saja gitu ya, kayak baca buku biasa saja kan itu. Itu bedanya. Dan luar biasa memang Al-Qur'an hadir dalam rangka merevisi ya, memperbaiki pendistorsian yang ada dalam kitab-kitab mereka. Tapi kita harus beriman. Kita harus yakin terhadap kitab-kitab samawi itu, kitab yang diterima oleh para nabi-nabi Allah itu. Sekalipun tidak ada anjuran kepada kita untuk membaca kitab mereka. Misalnya ketika Khalifah Umar ya, sahabat Umar bin Khattab pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Itu dimarahin sama Rasulullah. Sudah cukup dengan Al-Qur'an. Kenapa harus membaca Taurat lagi kan gitu. Nah, ini artinya kita tetap mengimani dan juga meyakini bahwa kitab yang ada itu sudah banyak mengalami perubahan dan distorsi sesuai keinginan para pendeta-pendeta mereka. Dan memang itu terjadi, dan itu sudah banyak penelitian tentang itu ya. Banyak riset penelitian yang membuktikan distorsi yang terjadi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang bisa kami jawab. Mohon maaf kalau masih kurang berkenan. Ya. Ya. Amin. Amin. Ya, mari kita tutup majelis ini dengan kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulubana qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Allahumma rabitataha wa'di muddaha wahdiha subulaha wablaha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.